Buat pecinta sate, udah pernah cobain sate ala Cina kayak gini belum? Uniknya, sate dibuat dari aneka sayuran, Fems. Terus kita ke tempat wisata baru dan lagi hits di kawasan Gunung Bromo. Ciamik banget deh. Ahai! Mumpung di Kota Batu, kita sekarang akan icip-icip warung yang mengolah hidangan dari ikan gurame, Fems. Namanya Warung Warek. Total ada 15 jenis olahan ikan gurame yang bisa dipilih. Mulai dari gurame goreng sampai bakar. Tapi kita pilih ikan gurame mentor dan jingkrak aja ya, Fems. Gurame mentor adalah ikan gurame yang dimasak dengan mentega goreng telur asin. Cara bikinnya, daging ikan gurame dipotong dulu nih, Fems. Oh iya, daging gurame di sini nggak akan bau lumpur ketika disantap, Fem. Soalnya sebelum dimasak ikan akan dipindahkan ke dalam kolam agar bau lumpurnya hilang. Ikan gurame tinggal dikasih tepung terigu nih, lalu digoreng sampai kering. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan 300 sampai 500 ekor gurame, Fems. Kalau musim libur tiba, jumlahnya bisa 800 ekor gurame loh. Kemudian ikan gurame dimasak dengan bumbu mentor alias mentega goreng telur asin. Bikin ngiler aja nih. Fems, rasa gurame mentornya enak banget loh. Tekstur dagingnya crispy, pas banget dipadukan dengan bumbu mentor yang gurih. Wah, ini sih istimewa. Bagi pecinta kuliner pedas, boleh pilih gurame jingkrak. Tampilannya nantangin banget. Cabenya di mana-mana. Soal rasa pedes pol, bikin keringetan. Pas banget nikmatin gurame jingkrak di tengah dinginnya Kota Batu. Ahai! Fems, ikan gurame mengandung protein dan minyak ikan yang baik untuk kesehatan jantung. Jadi mulai sekarang rajin-rajin deh makan ikan, Fems. Sekarang saatnya jalan-jalan nih. Kita wisata ke Gunung Bromo ya, Fems. Eits, jangan salah loh. Bromo punya tempat wisata baru. Kita bisa nikmati keindahan Gunung Bromo dari puncak Seruni Point. Wah, keren banget. Fems, puncak Seruni Point ada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tempat wisata ini masih baru banget loh, Fems. Baru aja diresmikan pada tanggal 18 Desember 2018 lalu. Pantes saja, gak pernah sepi pengunjung yang datang. Jumlahnya bisa mencapai ribuan orang untuk menikmati sunrise atau matahari terbit. Sayangnya kita kurang beruntung nih, Fems, karena nggak bisa menikmati sunrise dari Seruni Point. Saat musim hujan seperti sekarang, kabutnya lumayan tebel tuh dan anginnya kenceng banget. Kalau mau ke sini, jangan lupa bawa jaket dan sarung tangan, juga penutup kepala. Udaranya yang dingin bisa bikin tubuh menggigil nih, Fems. Tapi kalau udah ada mataharinya, kabut akan segera menghilang, Fems. Perlahan berganti dengan hangatnya sinar matahari. Kalau mau ikutan foto, harus antri ya. Maklum, spot foto dengan latar belakang Gunung Bromo banyak banget peminatnya. Rame banget nih. Oh iya, Fems, puncak Seruni Point juga dinamakan Plaza Seruni Point. Puncak ini ditopang dengan 4 unit tugu Brawijaya untuk mengenang masa kejayaan Kerajaan Majapahit dulu. Tuh, keren kan? Untuk sampai ke puncak Seruni, pengunjung harus naik tangga yang jumlahnya ada 256 tangga. Wah, banyak banget nih. Kalau capek, boleh loh, Fems, istirahat dulu sebentar di bordes alias tempat beristirahatannya. Total ada 7 bordes yang tersedia yang dibangun secara mewah. Sekilas mirip The Great Wall ya, atau tembok raksasa di China. Keren!
Fems, puncak Seruni Point dibangun hanya dalam waktu 6 bulan dan menghabiskan biaya mencapai 5 miliar rupiah. Lumayan mahal ya. Sekarang tugas kita untuk menjaganya agar bangunan ini tetap indah. Caranya, jangan mencoret-coret bangunannya agar wisatawan asing maupun lokal makin tertarik untuk berkunjung ke sini. Nah, kalau cuacanya cerah, kita bisa melihat sejumlah gunung seperti Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Batok, Argopuro, Gunung Kursi, Gunung Arjuno, dan Gunung Lemongan. Kalau sudah puas menikmati pemandangan dari ketinggian, kita mendekat yuk ke Gunung Bromo. Bagus banget loh, jadi tempat foto-foto. Bagi yang malas jalan kaki, kita juga bisa menyewa kuda dan jalan-jalan di sekitar Gunung Bromo. Satu kali perjalanan pulang dan pergi, kuda yang disewa sekitar 100 sampai 150 ribu rupiah. Tapi jangan lupa Fems, foto sepuasnya. Pokoknya di sini instagramable banget. Oh iya, Bromo diambil dari bahasa Sansekerta Brahma, yakni dewa dalam ajaran agama Hindu. Bagi masyarakat Tengger, Gunung Bromo adalah gunung suci. Makanya, acara Yadnya Kasada rutin digelar setiap tahun di Pura Kaki Gunung Bromo. Selain itu, kita juga bisa menikmati keindahan Gunung Batok, kawasan pasir berbisik, padang savana, dan bukit Teletabis Fems. Terakhir, kita berfoto-foto di padang savana dengan latar belakang bukit Teletabis Fems. Disebut Bukit Teletabis karena bentuk bukitnya mirip dengan rumah Teletabis tuh Fems. Keren kan? Masih belum puas juga. Kita bergeser ke Kota Batu, Jawa Timur dan kita akan berwisata ke Coban Talun. Kalian jangan cuma bayangkan wisata air terjun saja Fems. Wisata Coban Talun juga ada 9 spot tematik yang sayang banget kalau dilewatkan. Jarak dari parkiran menuju spot fotonya juga nggak jauh. Suasananya sejuk banget, bikin betah deh berlama-lama di sini. Sekarang kita berkunjung ke Pagupon Fems. Pagupon diambil dari bahasa Jawa yang artinya sangkar burung merpati. Karena bentuknya unik, Pagupon dijadikan tempat untuk berfoto-foto. Cocok juga kan dijadikan tempat foto pre-wedding loh Fems. Fems, jumlah Pagupon lumayan banyak, bisa juga disewakan untuk tamu yang datang. Harga sewanya mulai dari Rp250.000 sampai Rp375.000 per malam. Lanjut, kita ke Taman Kelinci Fems. Kita bisa bermain dan foto bersama kelinci. Jumlah pengunjung yang datang harus dibatasi Fems. Soalnya kelinci jadi gampang stres kalau banyak orang datang. Bisa sampai kelincinya mati Fems. Jangan sampai ya. Spot foto selanjutnya adalah ada aneka bunga yang keren Fems. Mulai dari bunga pikok, kenikir, marigolds, sampai hortensia. Tanaman bunga di sini ditanam secara tematik Fems. Pemilik kebun sudah menanam bunga sesuai masa tanam berbeda-beda. Jadi akan ada jenis tanaman yang berbunga nantinya. Fems, ada juga beberapa tambahan properti lainnya seperti becak, bahkan ada juga bangku taman. Jadi serasa di Eropa ya. Spot terakhir adalah rumah terbalik Fems. Di sini untuk foto, pengunjung harus punya teknik untuk mengabadikannya agar rumahnya tidak terlihat terbalik. Wah, keren-keren ya. Duh, imut-imut amat kue painya. Rasa dan bentuknya bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli juga loh, jadi nggak ngebosenin. Fems, pie adalah sejenis pastry yang terkenal di Amerika. Kue panggang ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Dulu tekstur kulit pie keras dan padat. Dulu kulit pie digunakan untuk membungkus daging agar tetap lembab dan tidak mudah busuk. Pie dulu juga dijadikan menu utama Fems. Nah, kalau sekarang pie hanya dijadikan menu pencuci mulut saja. Uniknya lagi, pie kini tersedia dalam 2 varian rasa. Ada yang manis dan gurih dalam satu loyang.
Cara bikin kulit pie, campur tepung terigu dan mentega, lalu remas-remas sampai adonan tidak lengket. Lalu giling adonan seperti ini, tinggal masukkan ke dalam loyang. Dan pastikan tebal kulitnya rata supaya kue pie bisa matang secara sempurna. Jangan lupa pembatas untuk menaruh flanya. Tinggal panggang di oven selama 10 menit. Sekarang kita buat flanya, Fems. Campur tepung terigu, maizena, dan kuning telur. Setelah berbusa, panaskan susu cair, lalu campurkan adonan ke dalam panci. Aduk-aduk terus agar adonan tidak menggumpal ya, Fems. Setelah mengental, matikan api dan tambahkan krim, juga sedikit vanili untuk memperkuat rasanya. Aduk-aduk kembali hingga rata, lalu masukkan fla ke dalam plastik khusus. Diamkan sejenak hingga flanya dingin. Kemudian tinggal ditaruh isian pie asin pada kulitnya tadi. Isian pie asin dibuat dari daging sapi asap, keju, susu, dan kuning telur. Agar kulit pie sebelahnya tidak gosong, tutup dengan aluminium foil. Lalu panggang kembali selama 20 menit. Kalau sudah matang, angkat. Lepaskan aluminium foil, lalu kasih coklat pada bagian dasar pie agar tekstur kulit pie bisa tetap crunchy. Kalau sudah rata, masukkan fla sesuai selera. Kemudian beri buah sesuai selera. Bisa jeruk, strawberry, dan kiwi. Nah, udah jadi deh. Satu loyang besar berukuran 22 cm harganya Rp220.000. Tapi ada juga pie mini loh. Satu box berisi 20 pie yang harganya Rp125.000. Cocok nih jadi hadiah buat teman atau keluarga di rumah. Wah, lucu-lucu ya, Fems. Ada yang tahu boneka imut ini? Ini namanya boneka amigurumi. Amigurumi adalah seni merajut boneka yang dibentuk hewan-hewan lucu dan makhluk antropomorfik. Boneka amigurumi sebenarnya berasal dari Jepang. Tapi nggak perlu jauh-jauh ke sana. Di daerah Sukolilo, Jawa Timur juga ada kok. Boneka ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, fans. Tapi mulai digemari oleh negara barat sejak tahun 2003. Harga boneka ini dibanderol mulai dari 10 sampai $100 Amerika. Harga yang sangat fantastis untuk boneka sekecil ini, fans. Nama amigurumi berasal dari bahasa Jepang. Ami artinya rajutan, sedangkan nuigurumi berarti boneka-boneka. Kerajinan boneka ini mulai masuk ke Indonesia sekitar 10 tahun yang lalu, fans. Menurut sejarahnya, boneka berasal dari bahasa Spanyol yakni boneca. Artinya sejenis mainan berbentuk manusia, hewan, dan tokoh fiksi. Boneka adalah jenis mainan tertua sejak zaman Yunani, Romawi, atau Mesir kuno. Dulu boneka digunakan sebagai sarana pemanggilan roh. Ih, serem! Bahkan, menurut kepercayaan di Jepang, orang tua mereka harus memberikan anak perempuannya boneka agar roh jahat di sekitar anak bisa diserap oleh boneka, fans. Kalau sekarang sih, boneka hanya dijadikan mainan atau pajangan saja, fans. Fans, Feby adalah pengrajin seni amigurumi sejak tahun 2016. Awalnya kegiatan merajut hanya untuk mengisi waktu luangnya saja. Tapi nggak disangka hasil karyanya kini sudah dijual sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam sehari ia bisa membuat 10 boneka amigurumi. Bentuknya juga sangat bervariasi. Ada tokoh kartun Stitch, Angry Birds, dan hewan-hewan lucu. Boneka amigurumi dibuat dengan benang rajut berbahan katun, jarum atau hakpen, dan dakron sebagai isinya. Teknik rajut yang digunakan dengan teknik satu jarum atau crochet agar hasil rajutan kencang dan isian dakron gak gampang keluar. Boneka amigurumi juga bisa dijadikan hadiah untuk buah hati loh. Harga amigurumi buatan Feby masih terjangkau, fans. Dibanderol mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000.
Hari Raya Imlek masih terasa nih Fems. Pas banget kalau kita jalan-jalan ke Chinatown-nya Surabaya. Lokasinya ada di Kenjeran Park. Tempat wisata ini dibangun dengan bangunan khas China. Bentuk dan ornamennya keren banget. Misalnya Pagoda Tianti. Fems, Tianti artinya langit bumi. Bangunan yang dibuat pada tahun 2010 ini dibuat dengan baja dengan tinggi 588 meter dan diameter 60 meter. Pagoda ini terinspirasi dari Pagoda Tiantan di Beijing, Cina. Uniknya, bangunan ini ternyata tidak digunakan untuk beribadah, tapi hanya menjadi ikonnya kota Surabaya. Bentuknya unik dan menarik. Pantas saja ya banyak wisatawan yang datang untuk berfoto-foto. Arek-arek Surabaya pastinya udah pernah dong foto di sini. Selanjutnya ada patung Buddha Catur Rupa atau Buddha Empat Wajah. Patung ini menjadi patung Buddha tertinggi di Indonesia dengan ketinggian kurang lebih 36 meter. Patung Buddha Catur Rupa memiliki 8 tangan dan 4 wajah yang menghadap ke arah 4 penjuru mata angin. 4 wajah ini melambangkan kebaikan Sang Buddha yang murah hati, pengasih, adil, dan meditasi. Sementara 8 tangan melambangkan kekuatan Sang Buddha Fems. Patung ini mirip dengan patung Pao Maha Prom di Bangkok, Thailand. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Thailand ya Fems. Terakhir, kita lihat patung Dewi Kwan Im yang lokasinya tepat di pinggir pantai Fems. Patung setinggi 18 meter ini dikawal oleh 2 penjaga Shannan dan Tongnu, ditambah dengan 4 maharaja langit pelindung 4 penjuru dunia. Di bagian bawah patung Dewi Kwan Im terdapat sepasang patung naga surgawi. Tugasnya menjaga gerbang langit. Banyak banget jenis satenya. Ada sate daging sampai sate sayuran, sate wagyu, sate bawang putih, dan sate jamur enoki yang jadi menu favorit pengunjung loh Fems. Banyak banget jenis satenya. Ada sate daging sampai sate sayuran, sate wagyu, sate bawang putih, dan sate jamur enoki yang jadi menu favorit pengunjung loh Fems. Tinggal pilih sesuai selera aja ya. Pilih juga bumbu sesukanya, mau bumbu barbeque atau original. Kemudian sate dibakar dengan minyak bawang putih goreng supaya nggak gampang gosong. Aromanya harum banget, bikin lapar. Oh iya, sate berasal dari istilah Minnan Tionghoa, satai pak, yang artinya 3 potong daging. Dulu sate memang berisi 3 potong daging sih, tapi lama-kelamaan jumlah potongan daging bervariasi tergantung dari daerah asalnya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga nih Fems, saatnya kita makan. Rasanya sih asin dan pedas, tapi enak, jadi nggak bisa berhenti ngunyah nih. Dalam sehari warung ini bisa menghabiskan sekitar 500 tusuk sate Fems. Harga satu tusuknya mulai dari Rp4.000 sampai Rp15.000. Selain sate, ada juga nasi goreng, mie goreng, dan lainnya. Rasanya juga enak loh Fems. Masih soal sate nih, cobain juga ya sate komoh, khas dari Pasuruan, Jawa Timur. Disebut komoh karena sate ini menggunakan potongan daging sapi khas dalam berukuran besar. Meski jumbo, dagingnya dijamin empuk Fems karena dimasak lama dengan bumbu rempah spesial. Tapi sate komoh tidak disajikan dengan bumbu kacang Fems, jadi cenderung lebih kering. Nah, biar nggak penasaran, langsung kita buat ya Fems. Bahan utamanya daging dan torpedo sapi. Rebus torpedo sampai teksturnya menjadi lebih empuk ya Fems. Waktu rebusnya sekitar 1 jam. Beri juga tambahan batang serai dan daun salam untuk menghilangkan bau amisnya. Kemudian ulek-ulek kunyit, lengkuas, cabai, dan kemiri. Kalau sudah halus, tambahkan ketumbar, bawang merah, bawang putih, dan garam. Lalu tumis bumbu sampai aroma harum menyeruak. Tambahkan daun jeruk, aduk-aduk hingga bumbu berubah kecoklatan. Potong dadu daging sapi, tapi
Tapi potongan dagingnya harus besar-besar, fans. Kalau kecil namanya bukan sate komo dong. Kalau torpedo sudah empuk, tiriskan dan potong-potong juga. Lalu campurkan ke dalam bumbu dan aduk sampai rata. Biarkan sampai bumbu meresap ya, fans. Kalau udah matang, angkat dan dinginkan. Daging tinggal ditusuk dengan tusuk sate, fans. Jumlahnya ada 3 potong dan torpedo. Nah, sate komo siap dibakar deh. Fans, proses bakar sate nggak lama kok karena dagingnya udah direbus dulu. Cukup bakar sampai bumbunya mengering aja. Duh, harumnya. Sate komo biasanya dijadikan sebagai menu pendamping rawon. Cocok banget loh dipadukan dengan kuah rawon. Tekstur torpedo sapi yang sangat lembut dan tidak berbau amis. Rasanya mirip seperti telur ikan. Sedap. Bukan cuma enak, torpedo sapi ternyata mengandung testosteron yang tinggi tuh. Cocok untuk meningkatkan stamina pria. Protein hewani pada torpedo juga dapat menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Mantap! Gak kerasa, udah setengah jam Ragam Indonesia menemani kalian. Besok jangan lupa, kita kembali dengan informasi menarik lainnya. Tapi jangan lupa, cintai Indonesia dengan keragamannya ya, Fems. Cintailah Ragam Indonesia. Bye-bye.